teman-teman, selamat datang di podcast KMTPHP Taste of Yogyakarta Unveiling Heritage Flavors. Bersama aku Kara dari TPHP 25, aku Devina dari TPHP 25, dan aku Kafka dari TPHP 25 juga. Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang makanan tradisional Yogyakarta. Teman-teman, kalau misalkan bahas makanan tradisional Yogyakarta, biasa kayaknya orang-orang familiarnya tuh sama gudeg atau nggak bakpia. Bener, itu tuh udah jadi kayak identitas kita gitu nggak sih? Kayak nggak udah aja gitu kalau ke Jogja tapi nggak nyobain bakpia ataupun gudeg. Bener tuh. Kalau misalkan bakpia sama gudeg emang kayak legend aja sih. Iya, bener. Cuman ada makanan tradisional Yogyakarta yang nggak kalah legendaris dari bakpia sama gudeg. Namanya tuh Gatot dan Tiwul. Kalian tuh ada yang pernah dengar atau pernah cobain nggak? Iya, aku udah pernah denger sih, kalau nggak salah itu dari daerah yang asalnya tempat wisata kayak akan keindahan pantainya, namanya Gunung Kidul nggak sih? Iya bener banget, kebetulan aku kan asli Gunung Kidul ya. Jadi ya familiar lah ya sama si Gatot dan Tiwul ini. Pas banget tuh Kakak, kamu bisa kasih insight buat aku sama Devina dan teman-teman juga tentang Gatot dan Tiwul. Boleh. Kebetulan aku juga bawa Gatot sama Tiwulnya hari ini, nanti kita cobain bareng-bareng ya. Ya boleh. Oke. Nah, tapi sebelum bisa dicicipin, aku tuh agak kurang familiar. Sebenarnya Gatot sama Tiwul tuh bahan dasarnya apa sih? Jadi kalau Gatot sama Tiwul itu bahan dasarnya dia tuh dari singkong yang asalnya tuh dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau di sini sih banyaknya ditemuinya di Gunung Kidul tadi sih. Berarti dari singkong ya? Iya, jadi kalau Gatot sendiri itu dia dari singkong yang difermentasi gitu. Nah, kalau Tiwul dia tuh dari singkong yang dikeringin terus ditumbuk halus jadi tepung terus dimasak jadi kayak nasi gitu deh. Nih, kita coba lihat deh, kalau Gatot itu dia teksturnya kenyal, terus warnanya gelap kecoklatan, dan atasnya ada taburan kelapanya. Nah, kalau di sini kita lihat ada Tiwul, itu tuh aku lihat mirip kue putu ya. Iya, Nah, warnanya tuh coklat muda, di atasnya ada gula jawanya, dan juga teksturnya kayak butiran nasi. Jadi lapar gak sih? Kita cobain yuk. Iya. Mau cobain dulu deh. Cobain Tiwulnya dulu. Iya. Permisi. Rasanya kayak apa? Enak sih. Enak. Terus enak. Gimana? Manis sih, sebenarnya karena gula jawanya kan Iya ya. benar enak gula jawanya gitu. Jadi teksturnya tuh kayak bener sebenarnya agak kayak putu ya, gara-gara kayak ada parutan kelapanya, terus tapi juga dia agak chewy gitu. Chewy. Iya, dia manisnya tuh benar. alami. Iya. Yang si gula jawanya itu tadi kan. Nah, setelah kita berlanjut ke si Gatot. Dia agak kayak agak coklat hitam gitu ya. Iya. Gede sih. Dia sama-sama kayak kelapa kan, cuman Iya. kalau Gatotnya itu dia lebih gurih karena nggak ada gula jawanya. Iya. Sedangkan kalau saat ini ada gula jawanya. Dia cocok banget ditaburin kelapa gini. Dua-duanya otentik banget sih menurutku. Rasanya beda kayak olahan singkong lainnya. Iya Bener-bener. benar. Nah teman-teman, tadi kan aku, Kafka sama Devina tuh udah nyobain. Menurut aku pribadi sih rasanya masuk ya ke selera orang-orang zaman sekarang. Jadi tuh aku agak penasaran deh, kalau Gatot sama Tiwul itu adanya dari dulu apa baru-baru ini deh? Kalau ngomongin sejarahnya sih, sebenarnya Gatot sama Tiwul itu udah dari dulu banget ya. Jadi dulu tuh bahkan dipercaya kalau Gatot sama Tiwul itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Dulunya mereka tuh dijadiin kayak semacam makanan andalan gitu, karena kan mereka kayak praktis dibawa, terus awet dan juga bisa ngasih energi yang cukup kalau misal ada kayak perjalanan berat atau perjalanan jauh gitu. Betul banget tuh Kafka, apalagi Gatot dan Tiwul ini sempet dijadiin makanan pokok. Karena kan dulu ada musim kemarau yang panjang tuh, makanya padi suka gagal panen. Nah, para prajurit itu mengkonsumsi Gatot dan Tiwul sebagai makanan pokok mereka untuk bertahan hidup. Kayak istilahnya survival kitnya gitu deh. Kalau tadi kita makan kan sebenarnya jatuhnya agak kayak snack atau cemilan gitu ya. Berarti dulu itu dia kayak pengganti beras gitu kan berarti. Iya benar. Nah yang menarik Gatot sama Tiwulnya tuh nggak cuma tentang ketahanan pangan aja, dia juga punya nilai budaya. Misal nih sekarang tuh masih banyak banget yang nyajiin Gatot sama Tiwul ini buat ke acara-acara adat. Misal ada selamatan, jaga bumi, bahkan ke prosesi pernikahan juga sekarang kayaknya masih ada deh. Iya Kafka, yang aku tahu nih, Gatot dan Tiwul sering banget nih buat menyambut tamu di rumah karena sebagai simbol penghormatan, persaudaraan, dan juga kebersamaan. Aku gak nyangka deh, ternyata makanan sesimpel ini tuh bisa punya makna sejarah sama budaya yang dalam banget.
Nah, makanya meskipun sekarang Gatot dan Tiwul udah nggak jadi makanan pokok, tapi tetap diwariskan secara turun-temurun. Contohnya nih, masih banyak warung ataupun restoran yang menyajikan Gatot dan Tiwul dan menjadikannya sebagai makanan tradisional khas Jogja. Oh iya, bahkan setahu tuh sekarang ada loh tiwul instan gitu, jadi dia tinggal diseduh. Berarti kayak mie instan gitu, Iya. tinggal tambahin air panas. Iya bener. Iya loh, aku pernah lihat di online shop. Cocok banget sih buat kita Gen Z yang hidupnya nih serba fast living. Iya, terus jadinya lebih aman kalau semuanya mau dibuat oleh-oleh kan pastinya jadi lebih awet ya, jadi bakal oke banget kalau semuanya mau dibawa pulang sama wisatawan. Bener-bener. Tapi menurut aku keren sih inovasinya. Berarti kayak teman-teman yang jauh dari Jogja atau Jawa Tengah juga sebenarnya bisa nyobain ya tanpa perlu jauh-jauh ke sini. Bisa banget. Bener. Tapi kan tadi kita udah bahas tentang nilai budaya, sejarah, sama kayak bahan dasar dan juga Gatot sama Tiwul ini kan mirip-mirip banget ya. Iya. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu dari mereka berdua apa sih? Kalau ngomongin perbedaan yang paling mencolok sih tentunya dari proses pembuatannya ya. Kalau tiwul itu kan dia dari singkong yang dikeringin terus ditumbuk halus sampai jadi tepung. Nah habis itu bakal dikukus jadi biar kayak butiran nasi gitu. Nah, kalau Gatot, dia itu difermentasi dulu. Difermentasi yang dalam beberapa jam gitu loh. Terus dikeringkan, makanya warnanya jadi kecoklatan gini. Makanya teksturnya pun lebih padat. Wah, walaupun sama-sama dari singkong dia beda juga ya berarti caranya. Iya benar. Jadi selain itu bedanya itu juga dari teksturnya. Kalau tiwul itu dia tipikal yang lembut terus kenyal gitu. Terus dia biasanya kayak ini nih dimakannya tuh pakai gula Jawa merah yang dicairkan gitu atau bisa juga pakai kelapa parut gini. Nah, kalau Gatot itu, dia teksturnya kan keras nih. Disajikannya pakai kelapa parut, supaya lebih gurih. Karakternya berarti beda banget ya. Iya. Jujur aja aku sih miss banget ya dari percakapan aku, Kakak sama Devina hari ini. Aku tuh jadi belajar banyak banget. Ternyata Gatot sama Tiwul walaupun sama-sama dari singkong, dia tuh beda. Karena Gatot itu difermentasi dulu, sedangkan Tiwul itu langsung diolah jadi makanan pokok. Terus dia juga punya nilai budaya dan sejarah yang dalam banget. Sebenarnya menurut aku keren banget sih makanan tradisional kita ya. Ya makanya kita tuh harus banget jaga makanan tradisional kita biar gak hilang di telan zaman. Benar. Nah, tadi kan aku sama Kakak Devina udah cobain ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa ya cobain. Tapi Kakak, tadi kan kamu bilang kalau misalkan Gatot sama Tiwul tuh lebih gampang ditemuin di Gunung Kidul. Tapi kan kita agak jauh ya kalau ke Gunung Iya, Kidul. benar. Itu tuh sebenarnya di sekitar sini ada yang jual nggak sih? Sebenarnya sih kalau di sini udah pasti banyak ya, tapi kalau mau yang lebih praktis sih bisa tinggal food delivery aja. Kan sekarang banyak tuh aplikasi yang udah support food delivery juga, jadi bisa langsung pesen di situ karena udah banyak juga yang jual di situ. Berarti aku nggak perlu jauh-jauh ke dekat rumahmu ya? Iya, boleh. Next aku pesen lewat food delivery aja Iya sih. benar. Tapi nggak kerasa kita tuh udah ngobrolin tentang Gatot dan Tiwul nih panjang banget ya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih kata-kata hari ini dulu dong. Apa tuh kak? Yes, Oktober O-nya apa nih? Apa tuh? Ojo lali ngemil Gatot Tiwul. Jangan lupa cobain ya teman-teman. Terima kasih udah nemenin ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.